Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Petra Ramadhani dengan NIM S1M020212 dari kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah. Maka tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya pada Bapak Zaidi Mutakin, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, judul video ini yaitu mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi dalam kekerasan terhadap perempuan dan budaya sadar hukum, yang artinya bagaimana kita mengaplikasikan terkait tindakan pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa poin saya akan menjelaskan. Pertama ada pengertian kekerasan, yang kedua pengertian ideologi perempuan, yang ketiga implementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dalam kekerasan terhadap perempuan, yang keempat ada faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan terjadinya kekerasan. Nah, pada poin pertama itu ada pengertian kekerasan. Pengertian kekerasan itu menurut Hartshorne dan Brown tahun 1949 dalam berbagai kait tahun 1996, yang dimana kekerasan adalah istilah yang lebih spesifik dalam arti dan biasanya itu mengacu pada serangan fisik. Lebih sering terjadi kekerasan terhadap perempuan. Ada pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan fisik dan non fisik, yang dimana kekerasan fisik itu seperti pelecehan seksual, seperti peraban, colekan yang kita tidak inginkan, terus ada lagi pemukulan, penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan pada kekerasan non fisik itu meliputi pelecehan juga, tetapi sepertinya berbeda, yaitu ada sapaan, siulan, dan bentuk perhatian yang tidak kita inginkan. Secara garis besar terdapat ciri-ciri kekerasan. Yang pertama ada yang berupa itu fisik, seksual, dan maupun non fisik, disebut dengan spesifikis. Nah, yang kedua itu dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif atau tidak berbuat. Dan yang ketiga itu dikehendaki atau dihianati oleh pelaku. Nah, selanjutnya itu pada ideologi perempuan. Ideologi perempuan itu pada umumnya adalah wanita yang sudah lahir dengan kodratnya, yakni sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan peran-peran domestik. Nah, makhluk secara kodrat itu manusia dari kelas 2, yang dimana makhluk yang secara kodrat dapat menjalankan fungsi sebagai objek. Nah, pada poin ketiga itu ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu melalui bahasa yang dibentuk oleh masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki. Artinya, budaya patriarki itu penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa bentuk kekerasan. Yang pertama ada bentuk fisik, yaitu meninju si korban tersebut atau menjambak rambutnya. Nah, pada yang kedua itu kekerasan seksual, contohnya pada pemerkosaan, terus perbuatan cabul dan penganiayaan seksual. Nah, pada ketiga itu ada kekerasan emosi, seperti mengancam hidup orang, mempunyai gundik atau istri simpanan, terus peminum alkohol dan budak obat-obatan. Nah, yang keempat ada kekerasan ekonomi, contohnya ketika seseorang tidak memberikan bantuan keuangan, hanya terus keuangan tersebut disalahgunakan untuk menjadi kekerasan. Pada poin keempat itu ada implementasi nilai Pancasila sebagai ideologi terhadap kekerasan perempuan. Nah, yang dimana kita dapat melihat pengertian dari Pancasila itu sendiri. Nah, yang dimana merupakan nilai luhur yang dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara serta menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan. Namun di Republik ini, di negara Satuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu negara yang termasuk aktor utama yang terlibat dalam penataan kehidupan warga negara. Apalagi sekarang ini kita lihat banyak sekali adanya kekerasan yang sering terjadi. Saat ini tuh yang dimana korbannya itu adalah perempuan. Nah, dan tidak hanya pada perempuan saja, tetapi pada anak. Nah, kita lihat dari kasus tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 38D ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila
yang dimana pada sila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada Pancasila kelima itu yang artinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, pada poin kelima, apa yang sering terjadi pada kekerasan perempuan itu, dan cenderung yang terjadi kekerasan pada perempuan itu terjadi adanya faktor budaya patriarki. Nah, menurut patriarki itu bentuk organisasi dalam laki-laki yang mendominasi perempuan. Artinya, laki-laki itu mempunyai nilai yang lebih dihargai. Budaya patriarki itu menganggap kekerasan laki-laki itu terhadap perempuan datang dari kekerasan laki-laki, dan ini mempertahankan kekuasaan. Nah, menurut Giles dan Strauss, kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau yang bermaksud menyakiti orang lain. Faktor tersebut yang sering terjadi adanya kekerasan yang terdapat pada pemaksaan atau perampasan. Jadi, perilaku tersebut dapat mengakibatkan terjadi adanya kekerasan. Nah, hal-hal tersebut dapat kita atasi dengan cara melapor pada pihak yang berwajib. Terjadi kekerasan seksual terjadi pada tempat umum yang jauh dari kantor polisi, perkantoran, dan hal-hal yang lain. Kita dapat melaporkan pihak yang berwajib seperti satpam, nah, yang bertugas di sekitar kita. Dan adapun dengan cara merekam kejadian tersebut, yang paling mudah kita lakukan pada kekerasan secara diam-diam. Nah, jadi harus kita jaga diri kita terhadap kekerasan pada perempuan. Kita sebagai perempuan harus melawan tindakan supaya tidak ada lagi kasus tersebut terjadi lagi di lingkungan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar dari kasus tersebut agar kita tetap terjaga dari tindakan kekerasan yang tidak kita inginkan. Hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.